Selamat pagi semuanya. Baik, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang Sat Darsana ya. Namun sebelumnya pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awiknamastu, Namo Sidam ya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama-sama untuk membahas materi, yaitu materi kita adalah Sat Darsana. Nah, namun sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini ya, saya minta kepada Depli untuk memimpin kita berdoa pada pagi hari ini. Silakan. Untuk bersama-sama memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyatukan kedua tangan, menundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Ike mengaku tuntang percaya. Ike mengaku tuntang percaya. Ranying hatala langit ketamparan. Langit ketala langit ketamparan. Langit ketambuan. Langit ketambuan. Petak tepajakan. Petak tepajakan. Menutup menyeluruhi proses pembelajaran Ike, teke awal hingga akhir proses Ike itu. Iyo tinggal tatu ranying hatala langit. Dia panjang riwet rawe nyaman bengerat tanda kendayu ke Tuhan. Kuruk kembaruan kebuli, kuruk kembaruan kebuli, kuruk kembaruan kebuli. Uang tuntam kosam Ike berlaku sahih. Terima kasih ya kepada anaknya Depli sudah memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak akan mengecek presensi kehadiran pada pagi hari ini ya. Dari kelas 12-1 Laura Lontesa ya. Terus Yongki kelas 12-2. Terus berikutnya kelas 12-3 Cantika Depli Heldianto. Hadir Pak. Tiara Lestari, Yulia Mahal. Terus kelas 12-8 Eci Nabila, Jesa Maulani dan Subita. Terima kasih ya karena kalian sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bapak akan menanyakan ada sebuah pertanyaan pemantik ya. Nah, pertanyaannya adalah apa pengertian dari Sat Darsana? Ya, boleh kalian jawab. Perkenalkan, nama saya Depli Hedlianto dari kelas 12-3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang pengertian dari Sat Darsana. Dari yang kita lihat, Darsana memiliki dua makna. Dars yang artinya melihat, dan juga Darsana adalah penglihatan atau pandangan. Dalam ajaran filsafat Hindu, Darsana berarti memiliki pandangan tentang kebenaran. Ya. Terima kasih ya sudah menjawab satu buah pertanyaan pemantik, dan di sini perlu Bapak pertegaskan ya bahwa pengertian darsana itu, Sat Darsana itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata DRS yang bermakna melihat ya. Nah, kemudian berubah menjadi kata darsana yang berarti penglihatan atau pandangan. Nah, di dalam ajaran filsafat Hindu, darsana itu berarti pandangan tentang kebenaran ya. Nah, Sat Darsana merupakan 6 pandangan tentang kebenaran yang mana merupakan dasar dari sebuah ajaran itu sendiri ya. Nah, selanjutnya untuk lebih semangat ya, mari kita sama-sama berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Lola silakan pimpin sebagai dirijennya, memandu kawan-kawannya. Ya, silakan mulai. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan ya. Pagi hari ini, gimana? Semangat? Semangat, Pak. Terima kasih ya. Nah, sekarang ice breaking sudah kita lakukan dan kemudian kita langsung ke sebelum pembelajaran ya. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa diharapkan mampu dan memahami pengertian dari Satdarsana, di mana Satdarsana itu merupakan 6 pandangan tentang kebenaran yang merupakan dasar dari Weda ya, yang merupakan sabda dari Brahman atau wahyu Tuhan yang menjadi sumber ajaran dan pegangan hidup agama Hindu ya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terus yang berikutnya adalah model pembelajaran kita. Model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pagi hari ini yaitu model DBL ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke kegiatan pembelajaran ya. Nah, kalian boleh bertanya tentang materi ini sebelumnya sebagai pembukaan. Apa yang kalian tanyakan tentang ajaran Satdarsana atau hubungan Weda dengan Satdarsana? Boleh kalau ada yang mau bertanya ya. Mana di sini secara garis besar ya, yang mana tujuan dari Darsana itu adalah untuk memperkuat pemahaman terhadap ajaran suci yang terkandung di dalam kitab suci Weda ya. Nah, dengan mendalami Darsana akan memberikan pencerahan atau kejernihan berpikir dalam mendalami dan mengamalkan ajaran Weda. Oke, selanjutnya kita langsung ke penjelasan materi ya. Nah, ini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian atau hubungan Weda dengan Darsana. Nah, Weda merupakan sabda Brahman. Brahman itu adalah nama lain atau penyebutan lain dari Tuhan yang Maha Kuasa atau wahyu Tuhan yang menjadi sumber ajaran dan pengagan hidup dalam agama Hindu. Nah, sedangkan Darsana, pandangan para maharsi tentang kebenaran dan kemutlakan ajaran Weda dan alam semesta. Dalam Darsana Astika menjadikan Weda sebagai sumber kajian ya. Nah, Weda ini sebagai bahan atau sumber kajian untuk mengkaji berbagai macam materi yang sudah kita pelajari dalam Satdarsana. Nah, kemudian dengan mendalami Darsana akan memberikan pencerahan atau kejernihan dalam mendalami dan mengamalkan ajaran Weda ya. Nah, berikut ini ada bagian-bagian dari Satdarsana. Nah, Satdarsana itu ada 6 ya. 6 pandangan hidup atau cara pandang hidup bagi agama Hindu. Nah, yang pertama adalah Samkhya, terus yang kedua ada Yoga, yang ketiga ada Mimamsa, yang keempat ada Niyaya, dan yang kelima ada Vaisesika, dan yang terakhir adalah ada Vedanta ya. Nah, itu adalah pokok-pokok ajaran Darsana. Nah, selanjutnya ajaran ini dibangun oleh Maharshi Kapila. Beliau yang menulis Samkhya Sutra. Di dalam sastra Bhagawat Purana disebutkan bahwa nama Maharshi Kapila, putra Devahuti, sebagai pembangun ajaran Samkhya yang bersifat teistik. Karya sastra yang mengenai Samkhya yang kini dapat diwarisi adalah Samkhya Karika yang ditulis oleh Ispa Raksna. Ajaran Samkhya ini sudah sangat tua umurnya. Nah, dibuktikan dengan termuatnya ajaran Samkhya dalam sastra-sastra seperti kitab Sruti, kitab Smrti, kitab Itihasa, dan kitab Purana. Nah, kata Samkhya berarti pemantulan, yaitu pemantulan filsafati, yaitu ajaran Samkhya bersifat realistis karena di dalamnya
mengakui realitas dunia ini yang bebas dari roh. Disebut dualistis karena terdapat dua realitas yang saling bertentangan tetapi bisa berpadu, yaitu Purusa dan Prakriti. Ya. Selanjutnya, ajaran yoga dibangun oleh Maharshi Patanjali dan merupakan ajaran yang sangat populer di kalangan umat Hindu. Ajaran yoga merupakan ilmu yang bersifat praktis dari ajaran Weda. Nah, kemudian yoga berakar dari kata yud yang berarti hubungan, yaitu pertemuannya roh individu, atma atau Purusa. Dengan demikian, roh yang universal yang disebut dengan Paramatman atau Maha Purusa dikatakan oleh Maharshi Patanjali mengartikan yoga sebagai cita pratiroda, yaitu penghentikan gerakan pikiran. Ya. Nah, intinya di dalam ajaran yoga ini adalah bagaimana cara kita melakukan penghentian gerakan pikiran dengan memusatkan kendali kita kepada yoga. Kitab Yoga Sutra yang terbagi atas 4 bagian dan secara keseluruhan mengandung 194 sutra. Bagian pertama disebut dengan Samadhi Pada. Nah, sedangkan bagian kedua disebut dengan Sadhana Pada. Bagian ketiga disebut dengan Vibhuti Pada, dan yang terakhir disebut dengan Kailpaya Pada. Nah, itu adalah bagian-bagian yang terkandung di dalam kitab Yoga Sutra, ya. Nah, kemudian ajaran Mimamsa didirikan oleh Maharshi Jamini, disebut juga dengan nama lain Purwa Mimamsa. Kata Mimamsa berarti penyelidikan, ya, penyelidikan sistematis terhadap kitab suci Weda. Nah, di mana kitab Mimamsa ini secara khusus melakukan pengkajian kepada Weda, ya. Nah, jadi ajaran Mimamsa ini bertumpu kepada bagaimana mereka melakukan penelitian, penyelidikan dan pengkajian terhadap ayat-ayat dalam kitab suci Weda. Nah, di mana Weda ini merupakan ajaran kitab suci agama Hindu yang tertua. Nah, di sana ada Brahmana dan Kalpa Sutra. Sumber ajaran ini tertuang dalam Jaiminiya Sutra yang dibuat oleh Maharshi Jamini. Nah, kitab ini terdiri atas 12 adhyaya. Ya, adhyaya itu bahasa Sanskerta, bahasa Indonesianya adalah bab yang terbagi ke dalam 60 pada atau bagian, ya, yang isinya adalah aturan tata upacara menurut kitab suci Weda. Nah, sedangkan ajaran Niyaya didirikan oleh Maharshi Aksapada Gotama yang menyusun Niyaya Sutra terdiri atas 5 bab, ya, atau adhyaya yang dibagi atas 5 pada atau 5 bagian. Kata Niyaya berarti penelitian atau penelitian analitis dan kritis, ya, artinya mereka melakukan penelitian secara analitis dan bersifat kritis. Nah, di mana ajaran ini berdasarkan pada ilmu logika. Nah, selain ilmu logika yang dipakai adalah sistematis, kronologis dan analitis, ya. Nah, itu adalah cara Maharshi Aksapada Gotama dalam menyusun kitab Niyaya Sutra, di mana beliau melakukan penelitian secara analitis dan bersifat kritis, ya. Nah, selanjutnya Vaisesika. Ajaran Vaisesika dipelopori oleh Maharshi Kanada yang menyusun Vaisesika Sutra. Nah, meskipun sebagai sistem filsafat pada awalnya berdiri sendiri, namun dalam perkembangannya ajaran ini menjadi satu niyaya, ya. Selanjutnya, ajaran Vedanta sering juga disebut dengan Uttara Mimamsa, yaitu penyelidikan yang kedua karena ajaran ini mengkaji bagian-bagian dari Weda. Nah, yang dikaji di situ yaitu kitab Upanishad, ya. Nah, kata Vedanta berakar dari kata Vedasa yang dan antah yang berarti akhir dari Weda. Nah, berarti ini kajian mereka ini yaitu mengkaji tentang Upanishad, di mana mereka menemukan akhir dari sebuah ayat-ayat atau ajaran-ajaran dalam kitab suci Weda. Nah, kemudian mereka tuangkan dalam kitab Vedanta Sutra, dikenal juga dengan nama Brahma Sutra.
Nah, pelopor ajaran ini adalah Maharesi Vyasa atau juga dikenal dengan nama Badarayana atau Krishna Dwipayana. Selanjutnya, dengan mempelajari ini, ya kesimpulannya, dengan mempelajari keenam bagian dari Satdarsana tersebut, maka kita akan mempertajam kecerdasan, ya, baik kecerdasan intelektual maupun kecerdasan moral kita, serta memberikan pengetahuan yang luas, pemahaman yang jelas dan lengkap tentang kebenaran. Karena setiap bagian merupakan satu tahapan atau satu anak tangga dari jalan spiritual, ya. Nah, dari materi yang sudah Bapak jelaskan, dari PPT yang sudah ditampilkan pada layar monitor ini, misalnya ada yang masih belum dipahami, silakan untuk ditanyakan. Nah, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, kalian sudah dibentuk menjadi 4 kelompok, ya. Jadi tugas kelompok yang pertama, Depli ketua kelompok yang pertama, ya, pengertian Satdarsana, ya. Terus kelompok yang kedua, kelola, sebutkan bagian-bagian dari Satdarsana, ya. Nah, terus berikutnya kelompok yang ketiga, ya, ini ada Eci Nabila dan kawan-kawan, ya. Kata Vedanta itu berakar dari kata apa dan sebutkan, ya. Selanjutnya kelompok yang terakhir, ya, tugasnya adalah Tiara dan kawan-kawan menyampaikan kesimpulan dari ajaran ini. Nah, jadi silakan dari keempat kelompok ini berdiskusi dulu. Bapak beri waktu sekitar 15 menit. Nah, baru setelah berdiskusi nanti kalian akan menyampaikan presentasinya di depan, ya. Sudah Bapak? Ya, bagian-bagian dari Satdarsana sudah bisa. Terus kelompok ini ketiga kata Vedanta sudah bisa, ya. Ya, terus kelompok keempat juga sudah bisa. Gimana? Dari berbagai kelompok sudah siap? Kelompok 1, Depli sudah bisa? Sudah bisa, ya. Kalau sudah diskusinya sudah dan bisa dipresentasikan, silakan mulai dari kelompok pertama. Silakan, ya, silakan. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Agi. Saya Depli Hidlianto. Saya Jerry. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu Satdarsana. Terima kasih banyak sebelumnya atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, pengertian dari Satdarsana berasal dari sebuah kata Sanskerta, yaitu dars, yang bermakna melihat. Jadi dalam ajaran filsafat agama Hindu, darsana berarti pandangan tentang ajaran kebenaran. Terus Satdarsana sendiri berarti 6 pandangan, ya, 6 pandangan kebenaran, ya, yang merupakan sabda Brahman, yang merupakan sabda Brahmana atau wahyu Tuhan yang menjadi sumber ajaran dan pegangan hidup agama Hindu. Oke, terima kasih, ya. Sekian presentasi dari kami, waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih, ya. Nah, kemudian untuk kelompok yang kedua, silakan Lola Danika, Chelsea dan Cantika. ya maju ke depan untuk menyampaikan presentasinya dari hasil diskusi kelompoknya tadi tentang. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang bagian-bagian ajaran dari Satdarsana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lola Danika. Nama saya Chelsea. Nama saya Cantika. Kami bertiga dari kelas 12. Berikut adalah bagian dari Satdarsana. Ada Samkhya, Yoga, Mimamsa, Nyaya, Vaisesika, dan Vedanta.
ada 6 ajaran pokok-pokok dari ajaran Sat Darsana. Oke, terima kasih ya. Beri aplaus Sekian dari kepada- kami ya. Terima kasih. ya. Nah, selanjutnya untuk kelompok yang ketiga menyampaikan presentasinya ke depan, silahkan ya. Apa pertanyaan? Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bapak tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jasa Maulani. Ya. Saya Cina Bila, saya Subita. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Kata pedanta berakar dari kata pedasya dan antah yang berarti akhir dan weda. Ya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ya. Nah, selanjutnya kelompok yang keempat ya akan menyampaikan presentasinya, silakan kepada Tiara ya dan kawan-kawannya. Kami dari kelompok 4, perkenalkan saya Tiara Lestari. Saya Yulia. Kamri. Ya, silakan. Kesimpulan dari materi ini, dengan mempelajari keenam bagian dari Sat Darsana tersebut, maka akan mempertajam kecerdasan serta memberi pengetahuan yang luas, pemahaman yang jelas dan lengkap tentang kebenaran. Karena setiap bagian merupakan satu tahapan atau satu anak tangga di jalan spiritual. Oke, Sekian terima dari kasih ya. presentasi kami. Ya, Terima kasih. silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, selanjutnya sebelum kita menutup pembelajaran kita ya, jangan lupa ya kalian harus memahami ajaran-ajaran moral dari materi yang sudah disampaikan tadi ya, dari ajaran-ajaran Sat Darsana tadi. Nah, sehingga kalian mampu mempelajari dari bagian darsana itu untuk mempertajam kecerdasan ya, serta memberi pengetahuan yang sangat luas. Nah, di mana pengetahuan yang sangat luas ini pemahamannya sangat jelas tentang kebenaran. Nah, di mana ajaran kebenaran itu adalah sering disebut dengan ajaran dharma. Ada perbuatan atau ajaran dharma dan ada adharma ya. Nah, dharma itu adalah ajaran kebaikan dan adharma adalah segala sesuatu yang berbanding terbalik dengan kebaikan. Nah, selanjutnya ya untuk menutup pembelajaran kita ya, silakan kepada siapa yang bisa memimpin kita berdoa lagi. Silakan.
Ijai kuasa maderu Manakareka haka kaike Urasa menjadi tumbuh negari Ije jadi mandirian Satu sampaikan kalunen Tuhan berduran Mengarang tentang kuasa Sahih ya. Terima kasih ya. Dengan berakhirnya pembawaan tandak dari Lola dan Nika tadi sekaligus mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini ya. Jangan lupa untuk pertemuan kedepannya diharapkan kalian bisa lebih meningkatkan kehadirannya. Jangan sampai sering tidak hadir ya, karena belajar ini adalah segala sesuatu yang bermakna. Dan kemudian inti dari ini ya, dalam kegiatan ini, pembelajaran ini sebagai wujud nyata kehidupan moderasi beragama, jangan lupa ya, sekali lagi Bapak tekankan untuk senantiasa selalu menjaga silaturahminya, menjaga toleransinya, menjaga kebinekaannya agar terciptanya harmonisasi kehidupan beragama. Dengan kita saling menghormati, saling menghargai, senantiasa kehidupan beragama di Indonesia ini akan dapat terwujud sesuai dengan amanat undang-undang dan sesuai dengan keinginan dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa tadi. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah Bapak langsung pimpin kita berdoa. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Om Swastiastu, Om Awiknamastu, Namo Sidam. Pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan segala rangkaian kegiatan ini, yang mana dari awal pertengahan tadi berkat campur tangan Tuhan, berkat kuasa Tuhan senantiasa kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Nya, atas segala bimbingan dan penyertaan-Nya sehingga kami boleh melaksanakan aktivitas hari lepas hari kami ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, Ida Sang Hyang Widiwasa, Ranya Tala Langit Jata Belang Bulau, Kenaruhan Bapa Gerhintan, ampunilah segala dosa-dosa yang selama ini mungkin telah kami lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Dosa yang datangnya dari perkataan, perbuatan, bahkan pikiran kami masing-masing. Kiranya Tuhan sebagai Maha Pengampun, ampunilah segala kehilapan dosa-dosa kami tadi, sehingga kami boleh melaksanakan kehidupan kami ini ke depannya untuk lebih baik lagi. Banyak lagi seru doa kami Tuhan, tapi kami serahkan kehidupan kami ini, terutama anak-anak didik kami ini. Tuhan senantiasa membimbing agar mereka bisa selesai dalam menempuh pendidikan mereka dan bisa menjadi sebagai panutan keluarga, panutan bagi agama, bangsa dan negara. Kami akhiri seru doa ini hanya dalam nama serta kuat kuasa-Mu. Semoga hidup kami damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu untuk selama-lamanya. Om Santi 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 Om Sahih. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih atas waktunya, dan silakan kembali bergabung ke kelasnya masing-masing untuk mengikuti proses pembelajaran.